Selamat siang Bu Anis, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Sela, kabarnya alhamdulillah agak punya sedikit permasalahan ini Bu. Oke, sepertinya tadi waktu saya lewat di depan kelasnya Bu Anis itu, Bu Anis tuh kelihatan murung ya. Ada yang mengganggu pikirannya Bu Anis? Iya Ibu Sela, saya ada sedikit permasalahan ini Bu di kelas. Jadi ya mungkin terlihat ya Bu. Jadi Iya, agak sedih betul. gitu Bu. Mm-mm. Iya, kalau Bu Anis berkenan, nah kita bisa sharing-sharing ya Bu. Ada masalah apa sih yang sedang Bu Anis hadapi sehingga itu kelihatan murung banget di kelas tadi? Eh, iya Bu Sela, saya berkenan kita bisa sharing pada sesi ini ya Bu ya. Ini tadi Hmm, kejadiannya di kelas Bu, murid saya iya. Vino ini tadi agak berbuat sesuatu yang mengganggu pikiran saya ini Bu. Oh gitu, iya betul. Kejadiannya boleh tahu seperti apa ya Bu? Kok sampai Hmm. mengganggu Bu Anis gitu? Ya, begini Bu Sela, saya itu tadi kan di kelas, pembelajaran berjalan dengan baik gitu Bu. Ya, Tetapi betul. ada salah satu murid ini teriak gitu, teriak Hmm. kayak marah gitu. Terus saya tanya, kenapa nak gitu. Ini loh Bu, Vino jali saya, buku saya diambil gitu. Terus Oh iya iya. saya menghela nafas gitu. Aduh, Mas Hmm. Vino lagi kejadian itu tuh hampir mungkin setiap hari walaupun tidak sampai temannya menangis, tapi itu kan mengganggu pembelajaran saya gitu, Bu. Iya, iya betul sangat mengganggu ya Bu tentunya ya. Iya, Nah situasinya sekarang itu seperti apa ya Bu Anis di kelasnya Bu Anis tuh? Situasinya iya. bagaimana? Kalau situasinya yang jelas ini Bu, ya tidak nyaman ya. Apalagi teman Hmm, yang diganggu tadi, otomatis kan kayak sebel, jengkel gitu iya. Bu sama Vino. Saya pun juga situasinya juga kayak kecewa, sedih gitu. Mas Vino Iya. lagi seperti itu Bu. Jadi saya kayak, aduh kenapa lagi nih Mas Vino ya, saya gitu Bu. Ada gemes-gemesnya gitu ya Bu, kok Iya anak ini lagi benar gitu. itu Bu. Ya, kira-kira yang memengaruhi sikap Vino seperti ini tuh apa ya Bu Anis ya? Kok dia Iya. selalu usir temannya gitu? Mhm. Ini saya agak sharingnya lebih ya Bu ya. Nggak apa-apa. Eh, Kalau menurut saya itu penyebabnya atau yang mempengaruhi itu karena Vino itu sudah kehilangan sosok ibu sejak kecil gitu ya Bu ya. Jadi dalam mencari perhatian sosok ibu, terutama Bu Guru ini tidak hanya saya, mungkin juga kelas sebelumnya. Vino ini melakukan kejailan dengan temannya. Kalau jahil gitu kan akhirnya kan bu gurunya datang dengan Iya, bertanya dengan Mas Vino jangan gitu lagi ya. Tetapi itu iya menurut betul. saya kayak oke mandek, kok oke berhentilah hari itu. Nah besoknya berhenti ya. Tapi itu nanti akan terulang lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya. Berarti polanya itu selalu diulang sama Vino Iya, ya, iya betul kejadian Ibu. dulu Jadi gitu saya, ya. aduh ini gimana gitu. Ya, situasi yang Bu Anis inginkan dari Vino itu seperti apa, Bu? Iya, eh situasi yang saya inginkan dalam pembelajaran, terutama sikapnya Mas Vino ya Bu ya. Kalau saya itu menginginkan Mas Vino itu bisa bersikap baik sama temennya, rukun sama temennya. Jadi ketika mau jahil itu diurungkan, oh ini sikapku nggak baik nih gitu. Jadi saya harapkan positif lah, lingkungan positifnya di kelas itu terwujud gitu Bu. Iya, betul. Nah, Bu Anis, kalau boleh tahu ini, gimana dengan kemampuan akademik dari Vino sendiri di kelas? Apakah cenderung baik atau cenderung kurang selama Oh ini? iya, iya Bu Sela. Kalau secara akademik ini Vino itu tergolong anak yang
di atas KKM Bu, bukan di bawah KKM ya. Jadi anak ini tergolong pintar biasa saja. Tapi yang saya senang dalam Vino ini itu kalau dalam pembelajaran gitu dia tuh misalnya tanya jawab kita di dalam kelas ya, dia itu semangat. Nah, gitu. jadi secara akademik anak ini mampu, anak ini baik secara nilai akademiknya baik, tidak ketinggalan seperti kalau nakal kan mesti identiknya mungkin akademiknya tuh kurang gitu ya. Ini Mas Vino enggak, akademiknya baik, aktif, jadi semangat gitu di kelasnya. Iya, berarti tergolong anak yang sebenarnya bisa mengikuti di kelas ya Bu ya? Iya Bu Sela, betul sekali. Nah, Bu Anis tadi menginginkan situasinya Vino itu bisa bersikap baik kan dengan temannya. Betul, iya Bu. Nah, yang bisa dilakukan Bu Anis agar situasi itu tuh bisa terwujud itu kira-kira sudah tergambarkan belum? Kira-kira apa gitu? Sudah ini Bu, saya akan melakukan beberapa pendekatan. Mungkin kalau kemarin ya saya itu hanya membilangi saja, Mas Vino jangan diulangi ya gitu. Mungkin saya ini sudah ada gambaran Bu, jadi ada beberapa pendekatan yang harus saya lakukan untuk bisa membuat Vino ini mempunyai karakter yang baik Bu. Oh gitu ya, berarti konsentrasinya ada di perbaikan karakternya Vino ya Bu ya? Nggih, betul Bu Vina. Gagasan ide untuk menyelesaikan masalah dari si Vino ini apa Bu Anis? Gagasan idenya ya Bu. Kalau saya itu mungkin dengan kesepakatan berdua Bu, antara saya dengan Vino ini membuat kesepakatan. Jadi secara di luar jam pelajaran saya mengajak Vino untuk ngobrol berdua, membuat kesepakatan berdua tentang apa yang dia lakukan, akan berdampak seperti apa, akan memberikan efeknya seperti apa. Saya ingin membuat kesepakatan berdua bersama Vino agar Vino ini tahu kalau dia melakukan A, nanti akibatnya seperti ini. Dia seperti ini, B akan mengakibatkan seperti ini. Yang saya harapkan saya bisa melakukan kesepakatan dengan Vino ini, Bu. Iya, berarti lebih ke pendekatan secara individual ya Bu ya itu ya. Iya, betul. Nah, apa yang akan Bu Anis siapkan dalam kesepakatan itu dengan Vino? Persiapan apa yang Bu Anis siapkan? Dalam pikiran saya nih ya Bu, kesepakatan yang saya harapkan tidak secara tertulis harus tanda tangan berdua sih tidak Bu. Jadi kesepakatan dari hati ke hati, ngobrol seperti seorang ibu dengan anaknya. Saya mendengarkan apa yang diinginkan dari Mas Vino, kesepakatannya misalnya kalau Mas Vino ini dalam kurun beberapa hari, beberapa bulan sampai akhir pembelajaran selesai, Mas Vino membuktikan karakter baiknya, saya akan memberikan apresiasi, memberikan sesuatu yang membuat Mas Vino itu merasa, oh bu guru saya tuh sayang sama saya, bu guru saya itu menginginkan karakter saya itu baik seperti ini, saya mempunyai tanggung jawab seperti itu Bu. Jadi bisa terwujud dalam kesepakatan itu apa dengan ya begitu Bu ya, seperti itu Bu kira-kira. Berarti Bu Anis bisa memastikan bahwa kesepakatan itu bisa berjalan ya Bu? Kalau keyakinan saya bisa Bu, jadi saya bisa membuat kesepakatan itu bisa terrealisasi, bisa kami jalankan berdua bersama Vino agar terwujud, agar kondisi kelasnya juga nyaman semuanya bagi saya, bagi Vino, bagi teman-temannya di dalam kelas, seperti itu Bu Sela. Iya. Berarti dalam kesepakatan itu kan Bu Anis juga menerapkan kriteria sikap Vino ya, yang ingin Bu Anis lakukan perubahannya. Bu Anis menginginkan apa dari karakter Vino ini setelah adanya kesepakatan itu Bu? Iya, yang pasti dari Vino yang jahil terhadap temannya ini bisa
terwujud Vino yang mempunyai yang tadi sudah saya bilang Bu, karakter yang baik. Kalau yang karakter baik itu mesti empati terhadap temannya ini juga muncul, kasih sayang terhadap temannya muncul, rasa kekeluargaannya terhadap bersama teman-temannya ini muncul. Jadi secara tidak langsung pun Vino bisa menghentikan sikap jahilnya tadi yang mengganggu pembelajaran ini dengan sikap yang baik di dalam kelas, dengan mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir itu dengan sikap yang baik di dalam kelas seperti teman-temannya yang lain gitu Bu. Iya, baik. Saya sudah menangkap poinnya Bu Anis kemana ya ini ya. Iya. Jadi ada rencana lain nggak sih Bu dari Bu Anis selain dengan membuat kesepakatan itu tadi dengan Vino? Iya, kalau saya kan ini di sekolah ya Bu. Kalau keinginan saya yang lain itu mungkin saya bisa kunjungan ke rumah atau home visit, nah gitu Bu. Jadi saya juga ingin melihat di rumahnya ini kondisinya Vino diperlakukan seperti apa, orang tuanya kan ada ibu sambung ya Bu ya. Mungkin saya kan bisa melihat seperti apa di dalam rumahnya dan saya bisa ngobrol juga dengan kedua orang tuanya. Jadi bisa mendampingi Vino ketika saya ini memberikan kasih sayang di sekolah, di rumah juga harus. Jadi balance, jadi seimbang antara saya mendidik karakter di sekolah, di rumah juga harus mendidik karakter yang baik. Jadi tidak ketika saya mendidik karakter tapi di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, kan tidak bisa terwujud apa yang saya harapkan itu Bu. Seperti itu Bu, saya bisa home visit itu. Iya betul Bu, memang rencananya Bu Anis ini bagus sekali ya. Jadi harus ada komitmen berdua dari sekolah dan orang tua gitu. Nah, moga-moga berhasil ya Bu ya. Nah, selain itu saya juga ingin tahu ada alternatif apa sih Bu selain dari yang kita bahas tadi? Kalau alternatif lain ini misalnya ya, kan tadi saya sudah ada kesepakatan untuk berkunjung terhadap kedua orang tuanya di rumah gitu. Kalau alternatif lain itu mungkin saya dalam pembelajaran ini lebih apa ya Bu, lebih sering melibatkan anak-anak untuk bekerja dalam kelompok. Jadi ketika nanti misalnya dalam kelompok ini kan harus sama-sama. Nah ini saya menekankan bahwa kita bersosialisasi terhadap teman itu bisa muncul, empatinya juga muncul. Jadi bekerja sama, berkolaborasi dengan teman, sosialnya juga muncul. Saya harapkan saya lebih ke alternatif yang lain itu selain kesepakatan, berkunjung ke rumah, itu juga dalam pembelajaran saya mungkin akan lebih ke tutor sebaya atau pembelajaran yang berkelompok gitu Bu. Seperti itu mungkin ya Bu dalam gambaran saya alternatif lain. Berarti memang Bu Anis langsung ingin melakukan aksi nyatanya ya Bu. Iya. Kira-kira kapan itu Bu Anis mulai dan siapa yang ingin Bu Anis libatkan dalam mewujudkan aksi itu untuk memberikan treatment ke Vino? Iya, kalau yang jelas karena hari ini kita sudah saya ada keinginan, otomatis besok pagi saya akan merealisasikannya untuk membuat kesepakatan berdua dengan Vino dari hati ke hati dengan kesepakatan berdua itu tadi. Terus untuk rencana saya yang kedua untuk home visit, saya bisa mengkomunikasikan dengan orang tua, saya hubungi secara langsung apakah ada waktu atau waktu berkunjung saya itu bisa direncanakan itu Bu. Seperti itu mungkin Bu aksi nyata saya. Lalu bagaimana Bu Anis bisa memastikan ini tuh dapat berjalan sesuai dengan yang sudah Bu Anis rencanakan tadi? Nah, saya pastikan ini terwujud kalau saya harus komit Bu. Saya harus pegang komitmen saya untuk mewujudkannya. Iya, bagus Bu, ini Bu. Nah, ada enggak yang ingin Bu Anis mintai dukungan dengan pemberian treatment ini ke Vino? Nah,
Kalau saya dukungan jelas teman-temannya di sekolah, di kelas, teman-temannya Vino harus mendukung, harus membantu Vino juga, menghadirkan suasana positif di kelas. Saya juga mendapat dukungan dari rekan sejawat seperti Bu Sela, kepala sekolah, dan orang tua Vino juga mendukung komitmen saya ini, Bu. Iya. Bagus Bu, harus dengan dukungan semua pihak yang terkait tentunya ya. Iya. Nah baik Bu Anis, jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita ini? Iya, dari obrolan kita ini tadi saya bisa menyimpulkan dari permasalahan saya Vino yang jahil di kelas tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa itu harus saya lakukan, harus saya aksi nyatakan untuk menghentikan jahilnya itu dengan pembentukan karakter, ada kesepakatan kelas, ada home visit, ada pembelajaran berkelompok, tutor sebaya, itu harus saya wujudkan, realisasikan dalam waktu terdekat ini, Bu. Seperti itu. Harus ada wujud nyatanya, segera saya lakukan. Jadi apa yang menjadi insight dari Bu Anis dari sesi sharing kita ini, Bu? Ya, insight-nya ini dalam sharing ini itu aksi nyata yang akan saya lakukan dalam mewujudkan Vino ini berkarakter yang baik, yang seperti yang saya inginkan. Terus lagi komitmen, Bu Sela. Jadi komitmen ini harus saya realisasikan, implementasikan agar terwujud seperti itu, Bu Sela. Iya, bagus sekali Bu. Dari apa yang tadi sudah kita sharing, saya berharap semoga apa yang Bu Anis rencanakan ini bisa segera terrealisasi dan ada perbaikan karakter dari Vino. Karena nanti kan juga berpengaruh di jenjang berikutnya seperti itu, Bu. Iya Bu Sela. Terima kasih Bu Sela atas waktu sharingnya, membantu saya. Ya, sama-sama Bu Anis. Semoga bermanfaat. Iya.